Asisten Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, makin sering dibicarakan publik terutama pasca reka ulang peristiwa penembakan Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu karena ia diduga berupaya melakukan fitnah keji pada Brigadir J sebagai pelaku asusila pada Putri Chandrawati. Padahal, sebenarnya dialah yang disebut main serong dengan istri mantan Jenderal Bintang 2 itu dan dipergoki langsung oleh mendiang Brigadir J. Jika kronologi itu benar demikian, maka bisa disebut jika awal musibah Brigadir J yang malang adalah muslihat yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf merupakan asisten rumah tangga ART yang sudah lama bekerja di rumah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui Kuat sudah bekerja menjadi ART di keluarga Sambo sejak tahun 2008. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh mantan kepada Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo saat mengungkapkan kedekatan dengan sopir Kuat Ma'ruf dibandingkan dengan ajudan maupun sopir lainnya. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, Kuat telah menjadi sopir pribadi selama 14 tahun. Bahwa saya kenal dengan saudara Kuat Ma'ruf sejak 2008, ikut saya sebagai sopir pribadi. Dan dia juga saya minta untuk merawat anak saya yang di Magelang dan tidak ada hubungan keluarga, kata Ferdy Sambo seperti dinukil dari dokumen berita acara pemeriksaan. Karena itu tak heran jika Kuat Ma'ruf juga disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Ferdy Sambo dan menjadi sopir pribadi Putri Chandrawati. Di kalangan keluarga Sambo, si tangan kanan ini memiliki panggilan khusus dari anak-anak Sambo yaitu Om Kuat. Kuat Ma'ruf diketahui tinggal di salah satu pemukiman padat di kota Bogor, di antara gang sempit di sebuah rumah sejak puluhan tahun lalu. Pria berbadan gempal ini diketahui telah beristri dan memiliki 2 orang anak, salah satu anaknya kini duduk di bangku SMA dan yang satu masih kecil. Akibat dari kasus yang menimpa dirinya, anak maupun istri Om Kuat pun juga kena imbas dan berpotensi kena ancaman dan teror. Dikabarkan keberadaan keluarga Kuat Ma'ruf kini tengah menjadi buronan netizen. Disebut-sebut Kuat Ma'ruf sengaja menyembunyikan identitas dan keberadaan keluarganya karena tak ingin rahasia besarnya terbongkar. Apakah kali ini Kak Seto juga akan mencari tahu keberadaan anak Kuat Ma'ruf untuk memberikan perlindungan, guys? Berdasarkan kronologi yang dibeber oleh mantan pengacara Baradae, Diolipa Yumara, Kuat Ma'ruf kepergok tengah beradegan panas dengan Putri Chandrawati oleh Brigadir J, yang kemudian menceritakan kejadian bertolak belakang dengan kenyataan kepada Ferdy Sambo. Hal itu lantas memicu emosi Ferdy Sambo hingga terciptalah rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Diolipa juga mengungkapkan cerita Baradae yang curiga jika Putri Chandrawati memiliki hubungan asmara dengan sang sopir pribadinya Kuat Ma'ruf. Karena itulah, Diolipa memperkirakan Brigadir J dijadikan tumbal lantaran mengetahui hubungan asmara tersebut. Terkait dugaannya adanya kesaksian Kuat jika Brigadir J menggendong-gendong Putri Chandrawati segera ditepis Diolipa. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi sebaliknya. Kuat Ma'ruf lah yang menggendong Putri. Namun tuduhan terhadap Putri Chandrawati yang disebut terlibat dalam perselingkuhan dibantah oleh kuasa hukumnya, Arman Hanis. Ia menyebut bahwa kliennya tidak pernah terlibat perselingkuhan dengan Kuat Ma'ruf. Dalam berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati disebutkan bahwa ada bagian peristiwa di rumah Magelang yaitu Putri Chandrawati berada di kamar mandi terjatuh dan ada juga bagian disebut dibopong Brigadir J. Namun dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J pada adegan Putri Chandrawati di kamar mandi dan Putri dibopong Brigadir J tidak diperagakan. Karena itu tidak adanya adegan Putri Chandrawati di kamar mandi itu mengundang tanda tanya, sebab adegan tersebut menjadi kunci narasi dugaan motif pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Tidak adanya adegan tersebut bisa saja menimbulkan opini jika memang tidak terjadi pelecehan seperti yang dituduhkan oleh Putri Chandrawati pada Brigadir J. Sebaliknya,
Hal itu juga mungkin makin memperkuat dugaan soal tudingan terjadinya hubungan dewasa antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Sementara itu, Ketua Kompolnas menilai tidak adanya rekonstruksi adegan asusila sebagai dugaan motif bukan merupakan masalah. Hal itu disebutnya tidak penting pada reka adegan yang menyebutkan motif pembunuhan bisa dirangkai dari keterangan lisan. Soal motif apakah perselingkuhan, pelecehan, ataupun itu gak penting. Terlalu jauh kalau orang berharap menjelaskan cara melecehkan dalangnya, ujar Menko Polhukam tersebut. Salah satu peristiwa yang disorot netizen saat berlangsungnya rekonstruksi di akhir Agustus itu adalah momen ketika Om Kuat tertawa lepas. Namun kala menyadari ada kamera yang menyorotinya, Kuat Ma'ruf mendadak langsung terdiam sembari memalingkan wajah dan kemudian menundukkan kepala. Peristiwa yang terjadi di sela-sela rekonstruksi itu pun segera menuai berbagai tanggapan netizen. Belum diketahui penyebab Kuat Ma'ruf tertawa lepas sampai memiringkan badan, sementara di dekatnya tersangka Ricky Rizal terlihat memejamkan mata seraya merebahkan diri di kursi. Sebagian komentar netizen tampak mengaku geram dengan sikap ayah dua anak itu. Sementara itu, isu perselingkuhan Putri Chandrawati dan sopirnya Kuat Ma'ruf yang tengah jadi atensi warga dunia maya kini bergulir pada reaksi Ferdy Sambo. Di media sosial, sejumlah unggahan membahas hubungan terlarang antara sopir dan nyonya jenderal tersebut. Salah satunya adalah unggahan video oleh akun TikTok Titi Utami dengan nickname @titiutami. Dalam video yang diunggah, ditampilkan sejumlah berita mengenai tangisan Ferdy Sambo dan pengakuan Putri Chandrawati tentang hubungan dengan Kuat Ma'ruf. Di akhir video juga ditampilkan seorang balita yang disebut-sebut sebagai anak bungsu Putri. Kabar perselingkuhan itu dikatakan membuat Ferdy Sambo meminta tes DNA untuk anak bungsunya tersebut. Tak ayal, video ini langsung jadi sorotan netizen. Tak sedikit yang mempertanyakan kebenaran isi video tersebut. Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa sosok balita dalam video memang mirip dengan Kuat. Sayangnya video tersebut belum terkonfirmasi jelas, sehingga belum dapat dipercaya sebagai sebuah info valid. Menurut kalian sendiri, apakah video ini hoax atau adalah sebuah fakta yang tertunda, guys?